Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1 ayat 3. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah selalu menunjukkan kasih-Nya dengan tetap bersabar memberi sebuah kesempatan yang baru kepada kita. Kesempatan yang diberikannya adalah anugerah. Meskipun Tuhan terkadang kecewa melihat kita yang terus saja melakukan perbuatan-perbuatan yang mengecewakan dan menyedihkan hatinya, namun kasih Tuhan jauh lebih besar ketimbang rasa kecewanya. Berulang-ulang kita berbuat salah, tetapi Tuhan masih terus dengan sabar kepada kita memberikan kesempatan. Betapa panjangnya kesabaran Tuhan. Dalam kitab Nahum dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Meskipun Tuhan tidak akan pernah membebaskan orang yang berdosa dari hukuman, tetapi Dia selalu siap mengampuni dan akan terus-menerus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar yang menuju kepada keselamatan kekal. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa Allah sangat membenci dosa, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan suci. Ia tidak sekali-kali kompromi dengan dosa. Inilah yang diungkapkan oleh Nabi Nahum dengan tegas dan gamblang, menggambarkan tentang murka Allah. Ketika murka Allah mencapai puncaknya terhadap dosa, maka Allah akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang setia kepada Allah akan selalu dilindungi oleh kasih setia-Nya. Sebagai hakim yang adil, Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai. Awan adalah debu kakinya. Hal ini menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa alam semesta ini takluk di bawah kakinya. Tidak ada yang dapat menyamai Tuhan. Apa yang sangat menakutkan bagi manusia, Tuhan dapat mengatasinya. Kuasa Tuhan yang besar, yang melebihi akal manusia, mengatasi segala kemustahilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur atas kebesaran kuasa Tuhan yang jauh melebihi kemampuan nalar manusia, dan atas kesabaran Tuhan terhadap proses perbaikan diri kita. Kebaikan Tuhan seharusnya membuat kita berdiri dan bersorak-sorai dalam sukacita, bukannya malah menjadi menjauh, melupakan, atau menyalahkan Tuhan atas segala kesulitan yang kita alami. Oleh karena itu, marilah kita menyadari segala perbuatan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan mengucap syukur atasnya. Allah begitu mengasihi kita, sehingga melalui anaknya Yesus Kristus, Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lewat Kristus, kita semua sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu, kita harus menyikapinya dengan terus menjaga diri kita, agar tidak kembali terjatuh kepada kebiasaan-kebiasaan buruk atau dosa-dosa di masa lalu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Demikianlah Tuhan mengasihi kita dan tidak menginginkan satupun dari kita binasa.
Begitu baiknya Tuhan yang dengan sabar terus menantikan kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan senantiasa menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Maka janganlah sia-siakan kesabaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami memuji-Mu ya Allah, atas besarnya kuasa-Mu dalam hidup kami. Kuasa-Mu menyelamatkan kami dari dosa, dan oleh kesabaran-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berbenah diri menjadi lebih baik yang seturut kehendak-Mu. Ajarlah kami setia mengikut Engkau dan mampukan kami menjalani hidup kami dengan iman yang teguh. Karena kami percaya bahwa segala yang terjadi di dunia ini dalam kendali-Mu. Ampuni kami atas dosa kami dan anugerahkanlah bagi kami segala berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.